Eh, Terima kasih Bapak Ibu dan seluruh yang hadir dari para pengelola pasar siang hari ini. Sudah sangat jelas tadi dijelaskan oleh senior saya, Mas Jubah, Dr. Pandu Riono. Saya ingin menyampaikan alasan kenapa kita harus memakai masker secara harfiah. Sudah dijelaskan tadi adalah memakai masker itu memutus penularan. Perlu saya ingatkan bahwa dari 100% yang dilaporkan, katakanlah di Indonesia 50.000, yang 40.000 atau 80% itu orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini tentu bisa pergi ke pasar, bisa berdagang di pasar, dan bisa berkeliaran tanpa sadar akan menjadi sumber penularan bagi sekitarnya. Saya mohon maaf kalau tampilan yang akan saya sampaikan sedikit membuat tidak nyaman, tetapi ini adalah beberapa foto yang diambil teman sejawat kami, Dr. Dominic Wittmann, di Rumah Sakit Hamburg-Eppendorf, atas orang-orang yang meninggal karena COVID-19. Kalau di luar sana ada orang yang dengan sangat jumawanya mau menghirup virus COVID, bahwa ini hoax, bahwa ini rekayasa, bahwa ini konspirasi. Nah, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu semua keadaan senyata-nyatanya. Slide, silakan. Nah, ini adalah laporannya atas apa yang saya sampaikan nanti. Slide selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah gambaran barangnya yang disebut sebagai virus corona. Kalau kita lihat dengan mikroskop elektron, ini besarnya sekitar 65 nanometer. Slide. Di sebelah kiri adalah foto dari CT scan atau computerized tomograph scan dari paru yang normal. Kalau Bapak Ibu sering ke pasar membeli paru sapi, warnanya merah, segar, itu paru yang sehat. Nah, kalau di CT scan seperti yang di kiri. Yang di kanan, itu yang gambar tampak hitamnya sudah habis, tinggal sekitar 10%, lainnya tampak memutih. Ini yang kita sebut sebagai ground glass opak. Jadi begitu dokter melihat ini, dia akan bilang, ini adalah COVID-19. Slide. Nah, ini gambaran otopsi paru yang seperti saluran menghitam di sebelah kiri, menjorok ke ujung atas itu adalah pembuluh darah yang tersumbat. Jadi bayangkan kalau pembuluh darah Anda tempat oksigen itu mengalir ke paru tersumbat, maka proses masuknya oksigen dan keluarnya CO2 itu gagal. Akibatnya tentu kematian. Slide. Ini hal yang sama, lebih parah, terjadi di kaki. Ini namanya deep vein thrombosis. Lanjut. Nah, ini adalah pada prostat laki-laki. Di tengah Anda lihat itu putih, artinya sudah tidak ada fungsi berlangsung di sana, dan seluruh pembuluh darahnya tersumbat. Inilah yang menjelaskan kenapa laki-laki lebih banyak terkena dibanding perempuan. Jadi sekali lagi ini, kepada para pengunjung dan pedagang laki-laki, risikonya 2/3 lebih besar dari perempuan. Jadi saya ingin katakan, memakai masker itu bukanlah suatu pilihan. Tetapi memakai masker adalah suatu keniscayaan. Kalau kita keluar rumah harus memakai baju karena kalau kita telanjang malu, demikian pula kita memakai masker. Bukan pilihan, karena kalau kita tidak memakai masker, kita akan berakhir sebagaimana foto-foto yang saya tampilkan di sini. Slide. Nah, mohon maaf, ini adalah potongan paru yang diambil pada penderita yang meninggal karena COVID-19. Pengelola pasar tentu sering melihat di area daging. Parunya tidak seperti ini, paru sapi yang sehat. Merah, bersih, jernih. Ini sudah putih dan hitam, dan ini sangat sponges, seperti busa yang menyerap sedemikian banyak produk radang yang dihasilkan oleh COVID-19. Kenapa masker? Kenapa banyak dokter yang meninggal bahkan usianya muda? Karena pada saat tidak bermasker,
viral load atau muatan virus yang masuk kepada manusia yang sehat sekalipun, yang muda sekalipun, kalau pasukannya lebih banyak dari kekebalan tubuh, yakinlah bahwa kekebalan tubuh kita akan kalah. Dan ini adalah hasil akhirnya. Slide. Nah, ini yang disebut kalangan medis sebagai hasil dari badai sitokin. Yang ditandai dengan anak panah merah itu yang warnanya masih blue reddish. Mulai-mulai mau buntu. Yang sehat itu yang merah, yang tidak ditandai dengan panah. Yang tahap akhir, bahasa kami di ICU itu adalah tahap wassalamualaikum, itu adalah yang ditandai dengan panah kuning. Manakala yang putih ini sudah terjadi, maka seluruh fungsi paru akan berhenti. Kalau oksigen tidak masuk ke dalam tubuh kita, 10 menit saja otak kita akan rusak, demikian juga organ yang lain. Slide. Ini kalau dilihat secara lebih detail potongan di dalam parunya, putih semua. Slide. Nah, ini adalah gambaran mikroskopik dari electronic microscope. Yang Anda lihat biru-biru itu adalah kumannya, yang pecah-pecah itu adalah sel-sel alveoli yang sudah tidak berbentuk lagi. Kalau saya boleh pinjam bahasa Didi Kempot, itu sudah ambyar, sudah hancur lebur berantakan. Slide, please. Ini adalah tampilan yang sama di otot jantung. Slide. Bapak dan Ibu, saya tidak ingin menakut-nakuti Bapak dan Ibu pengelola. Jadi sebagaimana yang dinyatakan Mas Joko tadi, tidak ada pilihan bagi yang tidak memakai masker harus dilarang masuk ke pasar. Bagi yang berdagang tanpa masker harus diminta untuk memakai masker atau dia tidak berdagang. Saya ingin menyampaikan contoh di Semarang. Kenapa angka di Semarang dan Jawa Tengah relatif lebih kecil dari Surabaya misalnya? Karena alhamdulillah wali kota Semarang, kepolisian dan banyak pihak yang lain, itu sudah sangat keras menetapkan aturan masker ini. Kenapa pedagang dan pembeli di pasar harus memakai masker? Ada 2 atau 3 orang saja yang positif swab RT-PCR-nya, maka tidak pasar harus ditutup. Kenapa menutupnya 3 hari? 3 hari adalah waktu bagi virus sampai kemudian dia tidak bisa hidup di luar dan mati. Kalau setelah dibuka, kemudian ada yang positif lagi, ya saran saya pasar itu harus ditutup setidaknya jumlah yang sama 3 hari lagi. Nah, kalau demikian yang terjadi, maka nafkah dari para pedagang di sana akan mati. Jadi kesimpulan saya, nafkah itu adalah masker, masker itu adalah nafkah. Kalau Bapak dan Ibu lihat di grafik di sini, pada lingkaran merah di atas yang ditandai dengan no mask, itu adalah negara-negara yang tingkat kepatuhannya atas pemakaian masker sangat rendah. Sementara yang di lingkar biru adalah negara-negara dengan tingkat pemakaian masker sangat tinggi atau sangat disiplin dan patuh. Slide. Dari lingkaran yang saya tampilkan di sini, itu adalah Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan yang tidak tampak di sebelah kanan lagi adalah Taiwan. 4 negara ini adalah negara dengan tingkat kepatuhan pemakaian masker yang sangat tinggi. Bacaannya apa? Angka dari tambahan kasus baru tiap harinya mendatar. Ini saya ambil bulan April. Gambaran sekarang sudah turun. Jadi kalau disebutkan oleh Mas Pandu tadi adalah bagaimana kita berada, kita sekarang masih bergelantungan di puncak. Negara-negara yang kita lingkari ini sudah di bawah. Slide. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi dengan segala hormat saya, itulah yang bisa saya gambarkan dengan masker. Jadi masker sekali lagi bukan pilihan tapi keniscayaan. Kalau bahasa di Jawa Tengah, di pondok-pondok itu adalah fardu. Sebagaimana sholat, maka masker ini tanpa bermaksud melebih-lebihkan adalah juga kewajiban kita dalam berkehidupan.
Ada satu keyakinan kami, menjaga diri kita, menjaga orang-orang di sekeliling kita dari penyakit, itu adalah juga sebagian dari iman. Kalau kita ke masjid, itu banyak tulisan, kira-kira tulisannya anadofatu minal iman. Itu menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Saya ingin menyetarakan, menjaga orang lain dan kita dari penularan COVID-19 adalah juga sebagian dari iman. Bagaimana memakai masker dengan benar agar kita menurunkan risiko penularan hingga 70-85% sebagaimana Dr. Pandu tadi sampaikan. Teman sejawat saya yang cantik ini, Dr. Grace Hananta, akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu. Sementara demikian yang bisa saya sampaikan, semoga cukup bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.